Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah investasi emas, katanya emas digital gitu ya. Nama investasinya atau ya investasinya lah sebutnya, walaupun di dalamnya ada beberapa jenis gitu ya. Namanya Quantum Metal dari Malaysia. Quantum Metal dari Malaysia. Katanya Quantum Metal ini sudah berlisensi syariah dari Malaysia gitu ya. Saya tidak mau memperdebatkan soal lisensi syariahnya dari Malaysia, dan saya juga tidak punya waktu untuk mengecek apakah benar lisensi syariah dari Malaysianya itu sudah oke. Terus dia sudah ada kerjasama katanya dengan penyedia emas fisik dari Perth, Australia, dan juga penyimpanan emas fisik di Singapura. Oke, dan juga dengan beberapa bank. Tapi yang saya lihat itu dia bekerja samanya, kalaupun benar ya, dengan bank-bank yang ada di Malaysia. Yang di Indonesia belum disebut bekerja sama dengan bank apa. Kemudian kalau jual beli emasnya di Indonesia, siapa yang mewakili si Quantum Metal ini dalam penyerahan emasnya? Apakah Antam? Di sini juga nggak jelas. Nah, Anda harus cek kalau Anda mau masuk Quantum Metal, ya. Dikatakan dia mendapatkan lisensi syariah, katanya nggak ada riba, padahal di dalamnya ada riba, walaupun dia sebutnya management fee. Tapi itu menurut saya ya, bisa saja Anda nggak setuju. Oke lah, kita masuk saja. Kita bahas ini Quantum Metal. Ini lagi mulai viral gitu ya. Ini produknya di Malaysia sih sudah lebih dari 1 tahun ya. Ya, 1 atau 2 tahun lah tepatnya. Nah, di sini ada 4 produk Quantum Metal. Ya, 4 produk Quantum Metal. Yang pertama GSA atau Gold Storage Account. Kemudian ada GCA, Gold Convert Account. Terus ada yang paling ngetop itu GAE, Gold Asset Enhancement. Oke. GSA itu ya kayak orang beli emas, simpen emasnya, nanti kalau naik baru dijual gitu ya. Intinya ada beli emas, emasnya ada nggak pegang gitu ya. Anda setor uangnya ke Quantum Metal, emasnya disimpan sama Quantum Metal, tapi dijanjikan sewaktu-waktu kalau Anda mau ambil emasnya, nanti dia kasih. Kalau di Malaysia, oke lah. Misalnya dia kerjasama dengan beberapa kedai emas sebutnya gitu ya, atau apa gitu ya. Atau kayak di Indonesianya, kayak di Antamnya, yang mana Anda bisa ambil emasnya. Tapi ketika Anda bayar, emasnya Anda nggak pegang. Emasnya disimpan sama Quantum Metal gitu ya. Makanya disebut emas digital. Jadi Anda bukan setor uang terus dapat emasnya, enggak. Ada setor, dicatat bahwa Anda punya emasnya di Quantum Metal. Yang sewaktu-waktu Anda mau ambil bisa gitu ya. Anda harus jual lah dengan harga, ada spreadnya ya, selisihnya. Nanti kita lihat ya. GSA ini singkatnya seperti Anda simpan emas secara konvensional tetapi didigitalkan gitu ya. Kemudian ada lagi Gold Convert Account, yang mana 75%-nya bisa Anda cairkan. Misalkan Anda perlu uang, Anda bisa cairkan 75%-nya jadi uang, yang sisanya masih tetap bisa jadi emas. Yang saya dengar dari presentasinya, kalau Anda mau masuk produk Quantum Metal ini, Anda minimum harus punya akun GSA-nya ya. Walaupun di presentasi itu tidak dijelaskan detail harus punya berapa di akun GSA, itu syaratnya katanya. Nah, yang paling banyak orang masuk adalah di produk GAE, Gold Asset Enhancement. Ya, ini mungkin gambarnya kecil. Singkatnya begini,
Dengan Gold Asset Enhancement itu ada dua tipe, ada GAE Gold Asset Enhancement 5 kali, adalah satu lagi Gold Asset Enhancement 10 kali lagi. Atau singkatnya GAE 5 kali dan GAE 10 kali. Maksudnya apa Pak? GAE 5 kali, GAE 10 kali. Gini, kalau GAE 5 kali, Anda dijanjikan, ya bukan dijanjikan sih ya, dia tidak bilang kata-kata dijanjikan. Anda bisa dapat untung 5 kali lipat ketimbang Anda berinvestasi emas dengan cara tradisional. Katanya, itu GAE 5 kali. Oke? Kalau GAE 10 kali, Anda bisa dapat keuntungan 10 kali lipat ketimbang Anda berinvestasi di misalnya gold storage account. Ya, dengan modal yang sama Anda bisa dapat keuntungan 10 kali. Kalau GAE 10 kali, kalau GAE 5 kali, Anda hanya dapat keuntungan 5 kali. Bedanya apa? Yang GAE 5 kali 10 kali selain keuntungannya 5 kali lipat atau 10 kali lipat, yaitu jumlah modalnya yang harus Anda taruh. Oke? Itu garis besarnya dulu. Oke, kita masuk pelan-pelan ya. Karena produk ini menarik. Nah, di sini kalau saya lihat, sorry ini saya mesti lihat. Oke, kalau yang Gold Asset Account ya, sebentar. Ya, Gold Storage Account itu spreadnya 7%. 7% maksudnya selisih harga beli dan harga jual 7%. Artinya, kalau kenaikan emas cuma 7%, gitu ya, kalau Anda pakai Gold Storage Account itu, ya, Anda nggak untung karena selisih jual beli 7%. Anda mesti memperhatikan harga emasnya kalau dia naik di atas 7%, misalnya 8%, baru Anda jual. Itu pun Anda kan dipotong 7% kan spreadnya kan. Anda cuma untung 1%. Tapi kalau Anda ngambil yang GAE 5 kali, spreadnya cuma 4%. Kira-kira begitu ya. Kalau ambil GAE yang 10 kali, spreadnya cuma 3%. Jadi dengan kata lain, GAE yang 10 kali lebih menguntungkan lah kira-kira ya. Karena selisih harga beli dan jual cuma 3%. Nah, Gold Storage Account, seperti yang tadi saya katakan, ya, seperti biasa saja, Anda bisa mulai di sini karena pakai ringgit dia ya. Gold Storage Account ini Anda mulai bisa berinvestasi hanya dengan modal 10 ringgit gitu ya. Boleh beli emas sebanyak-banyak yang kita suka, tapi minimum 10 ringgit ya. Boleh Anda jual atau Anda keluarkan serendah-rendahnya 10 ringgit. Nggak ada upah atau biaya menyimpan ya, spread 7% ya. Keuntungan berdasarkan kenaikan harga emas. Iya, kalau naiknya cuma 5%, spreadnya 7%, Anda jual rugi 2%, ya kan? Makanya disebut long term investment. Sederhana ya, Gold Storage Account. Kemudian mari kita lihat lagi yang akun yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat di Gold Storage Account. Nah, ini dia. Kalau Anda beli di sini apa istilahnya? QM sell, maksudnya Quantum Metal menjual. Anda kan membeli kan? Harganya di sini contohnya 260 ringgit, 23 per gram. Tapi kalau Quantum Metal membeli dari Anda, kalau Anda jual itu 243 ringgit, 21 per gramnya. Ya kan? Spreadnya 7%. Ya. Nah, ya jadi gitu. Kalau Anda hari ini beli, hari ini juga jual, ya maka Anda rugilah gitu ya. Benar ya? Karena spreadnya 7%. Jadi Anda harus tunggu sampai kenaikannya di atas 7%. Oke? Nah, kalau Gold Asset Enhancement, apa itu Gold Asset Enhancement? Kan tadi dikatakan ada yang 5 kali dan ada yang 2 kali, ya. Di sini dikatakan ini adalah akun simpanan emas berganda, ya, yang disahkan patuh syariah di dunia, ya. Wah, banyaklah pokoknya ya. Tak ada dividen tetap, dia tidak janjikan dividen, pokoknya tergantung harga emas. Ya, ada 2 tipe.
GAE 5 kali sama GAE 10 kali, ya. Menarik ya? Nah, mari kita lanjut. Nah, di sini tadi kan saya katakan ada dua jenis GAE, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Yang membedakan apa? Harga satu unitnya. Satu unitnya itu kalau yang GAE 5 kali $25 atau ya kalau diringgitkan 100 ringgit lebih lah gitu ya. Kalau yang GAE 10 kali satu unitnya $250 atau kalau diringgitkan 1.000 ringgit lebih gitu ya. Nah, di sini Anda dikenakan markup atau istilahnya spread lah tadi katanya. Kalau yang GAE 5 kali spreadnya 4%, selisih harga beli dan jual, sedangkan yang GAE yang 10 kali spreadnya 3%. Nah, di sini ada management fee. Nah, management fee-nya bagaimana? Jadi begini. Ketika Anda beli yang GAE 5, Anda cukup beli satu unit, Anda dapat financing seperti Anda dapat pinjaman untuk beli lagi 4 unit. Sekali lagi, pelan-pelan ya. Kalau GAE 5 kali, Anda beli satu unit tapi dapat financing, dapat pinjaman. Ya. Untuk beli 4 unit lagi, sehingga Anda kena management fee harian. Kalau setahunnya ya 3,5%. Tapi kalau di situ dikasih lihat management fee hariannya. Tapi kalau yang GAE 10 kali, satu unitnya kan $250, kalau diringgitkan 1.000 lebih gitu ya. Nah, spreadnya 3%. Nah, management fee-nya 3,5%. Ya, kurang lebih 300 ringgit lebih gitu ya. Seharinya Anda bisa hitung, di situ dikasih contoh, sehingga di sini Anda dikasih pembiayaan, Anda boleh pinjam sampai bisa beli 9 unit. 9 unit. Jadi Anda cuman keluar modal $250, Anda dikasih pinjaman. Pinjamannya nggak usah bayar. Bayarnya nanti kalau Anda jual emas. Tapi Anda bayar management fee di depan. Menarik ya? Jadi seakan-akan Quantum Metal ini baik hati gitu. Anda ambil GAE yang 10 kali, modal $250, ya. Anda bisa dapat financing beli 9 unit tanpa pakai uang Anda. Pakai uang Quantum Metal. Tapi Anda bayar fee-nya 3,5%. Ya, kali 9 unit tadi gitu ya. Nah, kita lihat contohnya lagi deh supaya lebih jelas. Jadi intinya, sekali lagi, beda GAE 5 kali sama 10 kali. Kalau GAE 5 kali, beli satu unit, dapat financing 4 unit. Jadi 5 kan totalnya. Kalau GAE 10 kali, beli satu unit, dapat financing 9 unit. Jadi modal beli satu unit, dapat pembiayaan 9 unit. Bayarnya nanti, yang Anda bayar tuh 3,5% cuma dari uang yang Anda pinjam. Anda pinjam uangnya itu ya nggak pakai jaminan, langsung dikasih, dibelikan emas gitu ya, keren ya. Oke, sekarang kita ambil contoh yang GAE 5. Di sini saya lihat contohnya ada orang namanya Abu. Abu beli produk GAE 5 kali ya. Dia beli satu unit $25, kira-kira 100 ringgit lebih deh gitu ya. Nah, dia dapat pembiayaan 4 unit kan, 4 kali kan $100. Jadi total yang dia belanjakan untuk emas $125 atau 500 ringgit lebih lah plus minus. Jadi di sini dikatakan biaya awalnya modal dia cuma 100 ringgit plus minus lah gitu ya. Nah, karena dia pakai ringgit, ini Malaysia ya. Total tapi keuntungannya ya. Nah, tapi di sini agak kurang tepat gitu ya. Bukan keuntungan. Di sini dia mendapatkan unit plus pembiayaannya itu jadi 500 ringgit lebih.
Sehingga keuntungannya bisa 5 kali ganda. Nangkep ya? Bisa 5 kali ganda karena dia dapat pembiayaan. Tapi untung 5 kali ganda kalau emas naik ya. Kalau emas turun, ruginya 5 kali ganda. Sampai di sini udah mulai jelas ya. GAE 5 kali. Langsung lanjut dah biar tambah jelas ya. GAE 10 kali. Nah, GAE 10 kali Anda beli satu unitnya $250 ya. Ya, kira-kira 1.000 ringgit gitu ya. Nah, ditambah itu pembiayaannya, fee yang 3,5%, karena Anda dapat pembiayaan 9 kali yaitu 2.225 atau 9.000 ringgit plus minus ya. Sehingga total yang Anda investasikan seakan-akan $2.500 atau 10.000 ringgit ya. Modal awal cuma 1.300 ringgit karena yang 300-nya itu untuk management fee. Tapi keuntungan bisa 10 kali ganda. Kalau GAE 5 kali, keuntungan bisa 5 kali kan. Kalau GAE 10 kali, keuntungan bisa 10 kali lipat. Kalau emas naik. Kalau emas turun dan Anda kebelet mau jual, keuntungan minus 10 kali ganda. Mulai nangkep? Karena ketika Anda mau jual, dipotong itu sama pinjaman yang diberikan di depan. Ya, begitu juga kalau Anda untung gitu ya, emas naik, Anda akan dipotong yang Anda pinjam, pembiayaan 9 unit itu kalau GAE 10 kali. Jangan lupa ada spread ya, spreadnya 3%. Jadi, kalau Anda sudah beli, Anda sudah tunggu 1 tahun, emas cuma naik 2,9%, masih kurang 1 ya. Masih kurang 0,1. Anda kebelet mau jual. Berarti kan Anda rugi 0,1 ya. Tapi ada pembiayaan kan 9 kali ya. Ya Anda rugi 10 kali lipat dari 0,1 tadi. Ya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya menarik. Menurut saya contohnya menarik. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini kalau Anda beli emas di sini karena bahasa Malay, Anda beli di toko emas, di kedai emas, ya. Anda beli 100 ringgit. 1.000 ringgit di kedai emas, ya. Sedangkan kalau di Quantum Metal katanya Anda dengan modal 1.000 ringgit dapat pembiayaan 9.000 kan? Modalnya sama, tetap 1.000 tapi Anda dapat pembiayaan 9.000, nggak usah bayar di depan. Ya. Dapat emasnya sama, di sini dicontohkan dapat berapa tuh? Ya, sekian gram, ya. Tapi kalau Anda beli di toko emas, Anda cuma dapat 3,846 gram. Tapi kalau Anda beli di Quantum Metal, dapat 38,46 gram. 10 kali lipat kan, karena dapat pembiayaan 9 kali, yang bayarnya nanti. Oke? Nah, di sini dikatakan, kalau nanti harga emas jadi 300 gram, 300, jadi 300 ringgit per gram. Ya. Di situ maka harga emas Anda yang 3,846 gram itu menjadi 1.154 ringgit. Betul ya? Tapi yang dengan Quantum Metal, ya, karena dapat pembiayaan 9 kali, Anda dapat 11.540 ringgit. Ya, kalau Anda beli di toko emas atau di kedai emas ini, Anda kan potong dengan modal Anda yang 1.000, Anda untung 154 ringgit. Ya. Nah, tapi kalau Anda pakai Quantum Metal, ya, modal Anda kan 1.000, tapi Anda ngutang kan dapat pembiayaan 9.000, dipotong tuh. Ya, itu dipotong pembiayaan yang 9.000 ringgit, maka Anda dapat untung 1.540 ringgit. Ya, tapi menurut saya dia agak nggak teliti atau sengaja disamarkan. Di sini dia belum charge management fee. Harusnya management fee-nya ditaruh di modal. Jadi bukan hanya 9.000 ringgit saja, di situ harus ditambah management fee. Oke lah, kita anggap ini benar. Ya. Padahal sekali lagi charge ini enggak komplit karena dia enggak taruh
3,5% management fee yang sebagai modal awal. Jadi modal awal Anda itu bukan 1.000 tambah 9.000 plus lagi 3%. Ya, 3% dari mana? Dari 9.000 ringgit. Oke? Jadi keuntungannya bukannya 10 kali perfect, enggak, karena masih dipotong 3,5%. Oke, sampai di sini kelihatannya meyakinkan ya. Meyakinkan. Karena kenapa? Anda dapat pinjaman 9 kali lipat tanpa ada anggunan. Tanpa ada anggunan. Saya enggak mendalami perbankan syariah. Pertanyaan saya, apa benar kalau perbankan syariah Anda bisa dikasih pembiayaan tanpa anggunan? Kan katanya ini sudah lolos syariah di Malaysia. Ini kan dapat pinjaman 9.000 ringgit 9 kali lipat dari modal tanpa anggunan. Dan dia kenakan management fee yang mana sebenarnya bunga tapi disebut management fee. Menurut saya itu riba. Ya saya bingung juga ya kalau bisa dapat sertifikasi syariah di Malaysia. Nah, di sini katanya dia sudah dapat izin dari Kominfo, sudah dapat PSE. Saya sudah katakan berkali-kali, PSE itu bukan izin, itu adalah tanda daftar website. Nah, menurut saya Quantum Metal ini harus dapat izin dari mana? Pertama, karena ini adalah produk berjangka komoditi. Emas itu produk berjangka komoditi, perak produk berjangka komoditi. Ya, harus dapat izin dari Bapepti. Coba dia tanya, dia punya izin Bapepti nggak? Kalau dia nggak punya izin Bapepti, artinya dia ilegal. Kemudian di Indonesia sudah dicap sesuai dengan hukum syariah Indonesia, badan mana? Di Malaysia katanya sudah. Saya nggak peduli di Malaysia, saya nggak mau ngecek di Malaysia. Di Indonesia, badan syariah yang memberikan cap ini siapa? Oke. Kemudian kalau orang ini benar-benar mau ambil emasnya, ngambilnya di mana? Di Antam. Nah pertanyaannya, Antam kerjasama nggak dengan Quantum Metal? Kalau Antam tidak kerjasama dengan Quantum Metal, kalau orang ini sewaktu-waktu mau ngambil emasnya, tidak mau ngambil uangnya, kan boleh. Kan boleh diuangkan, boleh diambil fisik emasnya katanya kan. Diambilnya di mana? Kan nggak jelas. Kan nggak jelas. Kemudian ketiga, tadi yang pertama, izin Bapepti ya, PSE itu dari Kominfo bukan izin. Izin Bapepti menurut saya dia belum ada. Kedua, legalitas syariahnya dari Indonesia siapa yang keluarkan. Ketiga, dia kan memberikan financing, memberikan pembiayaan. Ini kan praktek perbankan kan, dengan bunga 3,5% per tahun. Ya, dari setiap unitnya. Kalau yang GAE 10 kali. Dia sudah punya izin dari OJK nggak? Atau dari BI? Karena ini ada pembiayaan financing. Menurut saya tidak ada. Ya. Sekilas sepertinya menguntungkan ya kalau harga emasnya naik. Bisa 10 kali lipat, tapi nggak 10 kali lipat persis sih, masih dipotong management fee. Di sini dia tidak transparan dalam gambarnya tadi ya. Tapi bagi saya nggak penting. Bagi saya satu, ada izin Bapepti, saya nggak tahu. PSE itu bukan izin ya. Dia nggak sebut Bapepti, berarti saya yakin dia belum punya dari Bapepti. Padahal ini produk berjangka komoditi. Kedua, badan syariah mana di Indonesia yang memberikan cap ini lulus hukum syariah Indonesia? Tiga, sudah ada izin perbankan karena dia memberikan pembiayaan kan. Mengambil bunga di depan 3,5% per tahun. Ada izin dari OJK atau BI? Nah, dia nggak sebut. Kalau dia nggak sebut artinya yang nggak punya. Ya, terlepas dari ini menggiurkan, tapi izinnya nggak ada. Nah, kemudian jangan lupa ada spread ya, 3%. Kalau Anda beli emas fisik, saya nggak tahu spreadnya rasanya nggak 3%. Ya, artinya Anda kena biaya 3,5%. Kalau yang GAE 10 kali ya, Anda kena biaya kan 3,5% yang dipungut di depan, plus spreadnya 3% kan? Jadi berapa? 6,5%. Artinya, kalau 1 tahun harga emas nggak naik 6,5%, Anda rugi. Karena kalau Anda continue di tahun kedua, Anda bayar lagi management fee 3,5%. Ya, kalau dia naik bisa 10%, masih untung.
Ya. Tapi ya itu dialah izinnya. Padahal masih bisa saya analisa lebih dalam lagi gitu ya. Pertanyaannya, ketika Anda beli dibiayai 9 kali tadi, benar nggak emasnya disimpan? Kan emasnya katanya disimpan di Singapura, bagaimana Anda ngeceknya? Nah kan nggak jelas. Oke? Tapi bagi Anda yang ikutan quantum metal ini, jangan lupa, ada satu tadi yang saya belum sebutkan. Ini dia punya sistem, kalau Anda ikut quantum metal, Anda bisa jadi sebutannya apa ya? Kalau saya nggak salah, dealer. Ya, Anda boleh menawarkan. Mereka bilangnya bukan MLM sih ya. Memang nggak ada hitungan MLM. Ada insentifnya kalau Anda jadi dealer. Anda memperkenalkan quantum metal, memberikan presentasi seperti saya. Saya bukannya dealer ya. Supaya orang ikut, nanti Anda dapat insentif. Nah, dia dapat insentif dari mana? Ya tentu dari manajemen fee yang sebelumnya dikenakan 3,5%. Nah, dealernya dapat berapa? Saya tidak tahu. Karena di presentasinya saya tidak menemukan insentif yang diberikan kepada dealernya. Jadi saran saya, hati-hati kalau Anda ikut quantum metal. Saya cuma menilik keabsahan atau legalitas dari quantum metal di Indonesia. Kalau di Malaysia dia klaim legal dan segala macam, itu urusan para pemain di Malaysia. Saya malas ngecek legalitasnya di Malaysia. Saya cuma ngecek legalitasnya di Indonesia. Satu, tidak ada lisensi dari Bapepti. Kedua, Badan Syariah Indonesia yang mana? Ketiga, ada izin OJK nggak? Atau BI? Karena ini kan memberikan financing, pembiayaan. Itu perlu izin sebuah bank untuk memberikan pembiayaan. Atau kalau dia tidak pembiayaannya bukan dia yang lakukan partner perbankan dia, misalnya siapa partner perbankannya? Kalau dia jelas partner perbankannya yang memberikan pembiayaan itu, is okay. Dia nggak perlu izin perbankannya. Cuma siapa banknya yang kerjasama dengan quantum metal? Kalau di Malaysia ada beberapa bank katanya. Di Indonesia entah. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai quantum metal. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.